Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Ankun. Versi botak bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 8 chapter 40,7 bagian pertama yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama mangaka One. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Enkun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di manga Extra 8 chapter 40,7 bagian pertama ini, Saitama dan Genos diajak oleh Bang untuk makan bareng di dojonya. Tapi konyolnya perselisihan terjadi di antara Charanko dan kedua pahlawan tersebut. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan cerita ketika Silver Fang yang mendapatkan beberapa kiriman lobster dari kakaknya Bom. Setelah menerima lobster yang begitu banyaknya, Bang segera menelpon kakaknya dan protes dengan bahan makanan yang dikirimkan. Karena yang ada di dalam dojonya ini hanya dia dan satu murid saja. Momen ini tuh terjadi guys, ketika Garo yang baru saja memilih untuk keluar dari dojo tersebut. Dan itu semua Bang ceritakan kepada Saitama dan Genos yang kebetulan sedang mampir. Bang mengaku jika dia tidak bisa memakan makanan sebanyak ini sendirian. Maka dari itu, maukah mereka berdua membantunya? Melihat lobster yang dikirimkan cukup banyak dan ukurannya besar, membuat si botak jadi tergoda. Dia pun menjawab kalau akan membantu pahlawan itu dalam menghabiskan banyaknya lobster yang ada. Dalam hatinya sendiri, Saitama menyadari jika lobster tersebut adalah jenis lobster yang mahal yang terkenal itu. Bang sendiri berterima kasih kepada mereka berdua karena telah mau membantunya. Genos berkomentar, awalnya dia mengira jika kedatangan mereka ke sini akan mendiskusikan sesuatu. Tapi sayangnya yang mereka terima sungguh berita yang mengecewakan. Apalagi Saitama Sensei sedang sibuk. Menurutnya jika pahlawan itu membutuhkan seseorang untuk memakan sisa makanannya, lebih baik menelpon saja orang lain. Tapi dengan paniknya, Saitama segera meminta muridnya itu untuk berhenti berbicara. Genos mencoba menjawab, kalau dia tidak memprotesnya, maka orang-orang akan berpikir jika gurunya tersebut adalah tipe orang yang mudah terpancing akan suatu makanan. Sebenarnya emang gitu sih. Namun sambil sok bijaksana, si botak ngeluarin kekuatan bacotnya guys. Menurutnya saat ini mereka juga perlu untuk menolong orang lain dengan cara terbaik yang mereka bisa. Lagian, mereka hanya cuma membantu seorang lelaki tua yang kesepian dengan masalah makanannya. Mendengar nasihat tersebut membuat Genos tersentuh. Dan sontak saja, dia segera menulis kata-kata itu ke dalam catatan pribadinya. Tidak lama kemudian, Charanko kembali dari belanja. Dia bercerita kalau telah mendapatkan sayuran yang gurunya minta. Tapi setelah melihat ada si botak dan Genos yang datang, membuatnya cukup terkejut. Bang memberitahu jika menurutnya, makan di dalam panci panas akan terasa menyenangkan jika dilakukan dengan banyak orang. Dengan pedenya, Saitama memberitahu jika kedatangan mereka ini karena untuk memakan makanan yang ada. Melihat sikap tersebut membuat Charanko jadi cukup sebal. Menurutnya pria botak ini masih bertingkah angkuh dan sok perkasa saja. Kemudian mereka berempat pun segera mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak. Sambil memotong sayuran, Charanko bercerita jika ketika sedang berbelanja di kota, dia mendengar rumor kalau ada beberapa pemburu dojo yang melakukan serangan akhir-akhir ini. Dan dalam beberapa hari terakhir, jumlah korbannya juga semakin bertambah. Bang yang mendengar hal itu hanya terdiam. Menurut Charanko, jika mereka mencoba membuat grup mereka terkenal sebagai seni bela diri, mungkin dojo mereka ini akan ada di dalam daftar yang akan mereka buru juga. Lalu Saitama bertanya kepada Charanko, apakah mereka tidak punya kubis? Sontak saja murid Bang itu memberitahu jika saat ini mereka sedang berada dalam pembicaraan serius. Dia bercerita kalau memiliki banyak stok sayuran lainnya, dan itu bukan masalah besar. Mendengar hal itu membuat si botak jadi bingung. Apakah mereka memang benar tidak punya stok kubis yang tersisa? Melihat sikap tersebut membuat Charanko sendiri jadi sedikit emosi. Apakah pahlawan itu punya masalah dengan hal tersebut? Genos yang melihat pernyataan tersebut tidak terima.
Dia beranggapan betapa beraninya murid dari bank itu yang tidak memasukkan kubis ke dalam rebusan yang akan mereka buat. Charanko yang melihat sikap tersebut begitu kaget. Saitama sendiri meminta muridnya itu untuk membiarkan agar murid dojo tersebut bisa beristirahat. Menurut Genos, sepertinya murid dari bank itu tidak menyesal juga sudah berkata demikian. Melihat dirinya yang dikatai seperti itu membuat Charanko naik pitam. Apa-apaan dengan ini semua? Apalagi tempat ini adalah dojo milik gurunya. Genos berkomentar, apakah ini cara dari dojo mereka dalam memperlakukan tamu? Sontak saja Charanko pun meminta mereka untuk keluar dan berkelahi secara langsung. Dia sendiri tidak mengira jika pertengkaran ini bisa terjadi hanya karena soal kubis saja. Sambil emosi, Charanko mengatai pahlawan tersebut dengan sebutan sampah yang tidak tahu sopan santun. Genos sendiri menjawab jika dia akan membakar murid bela diri tersebut sampai menjadi abu dan kemudian menggunakannya sebagai pemanas dalam membuat sup. Melihat perdebatan yang tidak ada habisnya, Bang pun mengusulkan diri. Biar dia saja yang pergi membeli kubis sebagai bahan tambahan. Dia juga meminta muridnya itu agar bisa akur dengan kedua pahlawan tersebut. Karena dialah yang sedari awal mengundang mereka berdua agar mau datang ke sini. Dan akhirnya Bang benar-benar pergi membelikan kubis untuk Saitama. Melihat gurunya yang bersikap demikian membuat Charanko jadi tidak enak sendiri. Menurutnya mereka berdua telah membuat gara-gara dengan masternya tersebut. Konyolnya Saitama dan Genos seperti tidak peduli akan apa yang terjadi. Mereka begitu fokus untuk mempersiapkan bahan-bahan lainnya yang diperlukan dalam memasak sup. Genos mengajak gurunya untuk memotong yang lainnya terlebih dahulu. Si botak sendiri yang sedang memegang sebuah lobster bertanya, haruskah mereka meninggalkan salah satu lobster ini dengan kondisi belum diapa-apakan? Sedangkan Charanko bercerita jika dia mempersiapkan bahan makanan untuk porsi 4 orang. Akhirnya mereka bertiga pun kembali memasak sup lobster. Kira-kira apakah proses makan bersama itu akan berakhir dengan baik-baik saja? Atau justru malah akan muncul masalah lain? Sayangnya, scene cerita manga Extra 8 One Punch Man chapter 40,7 bagian pertama telah usai. Nah, itu tadi review Extra 8 manga One Punch Man versi Murata chapter 40,7 bagian pertama yang isinya memperlihatkan Saitama, Genos, dan Charanko yang sedang mempersiapkan bahan makanan yang nantinya akan mereka jadikan satu menjadi sup lobster ke dalam panci panas. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review extra chapter selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.